Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Tentunya ketika kalian mempunyai masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru lagi ya, karena ini sudah memasuki bulan yang baru ya, artinya bulan Oktober ya. Kali ini saya akan membuat readingan ini saya mulai untuk tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ya, di bulan Oktober ini ya, bulan yang baru ini, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya yaitu hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena saya selalu mengatakan setiap pergantian bulan saya akan menguak sebuah misteri-misteri untuk mendapatkan informasi-informasi, yaitu tidak lain demi kalian ya, istilahnya itu kita berbagi ya, untuk mendapatkan sinyal-sinyal misteri-misteri apakah, informasi apakah yang itu nantinya saya berikan sama kalian semua ya, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mencoba mengambil suatu tema. Nanti saya akan tetap ya, saya akan mendeteksi ya, kira-kira doa apakah yang bakal terwujud ya. Ingat sobat ya, kira-kira doa apakah yang bakal terwujud ya. Mungkin akan terwujud itu di seputar asmara ya, yang semula ada masalah akan bisa stabil ya. Semoga itu terwujud juga di pekerjaan, yang semula ada masalah bisa stabil, dan juga ketika itu menuju ke keuangan ya, ataupun ke rezekian ya, ketika itu ada masalah semoga akan bisa stabil, kira-kira seperti itu. Jadi intinya saya ini memprediksi ya, dengan tarikan energi nantinya kira-kira doa apa yang bakal terwujud gitu loh sobat ya. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan di komentar, "Oh, tidak sesuai seperti judul ya," berarti kalian tidak nyimak. Ya, sekali lagi, ini saya akan mendeteksi kira-kira doa apa yang terkabul ya. Sekali lagi, kira-kira doa apakah yang terkabul. Makanya saya mencarikan sebuah sinyal ya. Semoga itu akan mendekati resonate. Kan kira-kira seperti itu ya. Ya syukur-syukur terkabul ketiga-tiganya. Di asmara kalian terkabul baik, di pekerjaan baik, di keuangan baik. Nah, kan kira-kira kan semoga seperti itu ketiga-tiganya. Tapi ketika itu mengena satu ya, ataupun mengena dua, ataupun mengena yang masalah keuangan saja, ya syukuri saja sobat gitu loh. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Kan untung-untung ada suatu sinyal, kan seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk informasi terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat general reading, bersifat terawang, juga bersifat prediksi. Jadi energinya itu mengacak sobat ya, kan bersifat general. Nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan general reading ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi agar saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ya, sehingga bagi yang konsultasi secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat daripada yang general reading, kan seperti itu ya. Karena kan kalau masalah konsultasi secara privat kan saya tahu nama kalian, intinya di situ sobat ya. Oke ya, langsung saja seperti biasa saya akan tarik energi kalian. Semoga akan ada suatu keselarasan ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Sagittarius
tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Sagittarius, di sini ada Scorpio, artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Scorpio 3 hari ke depan. Scorpio, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles, itu ada raja duduk ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician, ada seorang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio asmara ya. Ini kelihatannya zodiak Scorpio apa ya, berharap ya. Kalau saya tangkap energinya bahwa kalian itu yang mempunyai zodiak Scorpio sedang berharap adanya suatu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, secara rasa saling pengertian ya, terus saling menyayangi. Ini kelihatannya kalian berharap itu semua. Dan di sini kelihatannya apa ya, kalian adanya suatu renungan, kalian ada suatu pemikiran ketika dihantam masalah agar bagaimana bisa cepat reda, agar bagaimana biar bisa kembali damai. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Jadi adanya suatu pemikiran, adanya suatu apa ya, adanya suatu pemikiran dan adanya suatu renungan agar bagaimana bisa stabil. Nah, ketika kalian tidak ada masalah ini, kalian tetap ingin ada suatu kestabilan. Apalagi yang kalian terdeteksi adanya suatu masalah. Tapi kalau saya menangkap di sini ada beberapa dari kalian yang sedang ada suatu bermasalah sama asmara kalian, sehingga kalian terlihat jelas adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan, bagaimana untuk mendapatkan sebuah ide solusi biar bisa stabil lagi, biar bisa berdamai lagi. Itu yang saya tangkap ya. Terus di kartu confirm muncul petunjuk The Magician. Nah, artinya apa? Artinya di sini jelas ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada sebagian Scorpio ini yang dihantam masalah, karena jelas di sini ada The Magician, artinya bahwa kalian ya, ketika kalian ada suatu masalah, khususnya di 3 hari ke depan ini harus waspada. Karena di sini The Magician menggambarkan residual energi, satu energi positif yang baik, satu energi negatif yang buruk. Nah, ketika kalian dihantam masalah, ya berarti kalian tertembak adanya suatu energi black magic. Dalam arti begini ya, mungkin dulu ataupun kemarin asmara kalian itu sempat baik ya, tidak ada masalah, damai saja, dingin saja. Nah, tiba-tiba di 3 hari ke depan ya, ataupun belum terselesaikan ya, biarpun belum 3 hari ke depan, mungkin kalian masih ada masalah khususnya di 3 hari ke depan. Nah, di sini kelihatannya kalian harus waspada gitu loh. Jadi masalah yang timbul itu bukan alami gitu loh. Jadi memang ada suatu energi black magic yang orang itu iri sama kehidupan asmara kalian sehingga menembakkan black magic membuat aura kalian tertutup. Maka di sini terjadi apa? Sebuah konflik. Ya, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika kalian masih baik-baik saja ya mungkin energi positif itu lebih kuat. Nah, gitu loh ya.
istilahnya masih alami lah suatu masalah. Tapi ketika masalah itu sudah apa ya, sudah berat ya, terus apalagi itu munculnya secara dadakan, tiba-tiba selisih paham ya sama pasangan, tiba-tiba salah ucap, terus masalah jadi besar. Nah, itu namanya ada suatu energi godaan sobat, biar memang memang kalian biar dibikin ribut gitu loh, biar tidak ada kestabilan lagi, biar tidak ada rasa saling pengertian, saling harmonis lagi, kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas The Magician, adanya residual energi ya, seperti itu ya, energi baik sama energi buruk, itulah yang membuat kiriman untuk menembak kalian. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu di pekerjaan. Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Wand. Tangan tangan keluar dari awan itu ya, memegang tongkat itu ya, ataupun kayu. Konfirmasi sama kartu Four of Pentacles, ada 4 koin. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio, ya kalau untuk pekerjaan sih di sini gini ya. Sebetulnya sih bagus ya, saya menangkap tidak terlalu ada hambatan ya, gitu loh. Tidak terlalu ada hambatan. Ketika kalian ingin adanya suatu pencapaian target, apalagi ingin terwujudnya suatu harapan dan impian, bahkan lebih sukses, lebih berhasil lagi. Nah, di sini Scorpio harus bisa mengolah pemikiran kalian sobat, gitu loh. Jadi munculkan ide-ide kreatif ya, ide-ide solusi bagaimana langkah baiknya nanti agar bisa mencapai target. Intinya di situ. Jadi ibaratnya ketika kalian diam, tidak selalu menggunakan pemikiran kalian, tidak selalu mengolah ataupun mengotak-ngatik pemikiran kalian agar bagaimana bisa lebih maju lagi, bisa berkembang, apalagi bisa sukses. Nah, itu tidak akan pernah bisa. Karena di sini jelas ya, muncul petunjuk ketika Scorpio ini menginginkan ada suatu perkembangan, menginginkan ada suatu keberhasilan. Intinya kan di situ. Nah, cuma di sini memberikan petunjuk kalian harus selalu disuruh berpikir, temukan ide solusi, ide-ide kreatif. Nah, disitulah nanti kalian akan menemukan sebuah pencapaian titik target. Artinya pencapaian keberhasilan gitu loh. Jadi tidak ada masalah nanti di situ. Kalau kalian diam ya tidak akan berkembang. Kalian stuck, bahkan nanti ada masalah lah. Itulah yang dinamakan kalian adanya konflik, karena kalian stuck di situ, tidak mau mengolah pemikiran. Nah, jadi bisa dikatakan ini akan bagus, akan baik ketika kalian lebih istilahnya selalu mencari solusi ya, munculkan ide kreatif sobat. Seperti itu. Karena saya menangkap di sini apa ya? Itu akan bisa mengena sama kalian. Ya. Maksud saya itu suatu target keberhasilan seperti yang saya katakan tadi, ini akan bisa mengena, akan bisa kalian genggam di sini. Nah, gitu. Jadi ibaratnya ini kesuksesan itu ya menunggu kalian di sini. Menunggu bagaimana kalian itu istilahnya itu apa ya, menggunakan kecerdasan kalian ya, mengejar impian kalian, tetapi apa? Tetapi harus memainkan suatu ide-ide dalam pemikiran, munculkan ide kreatif ataupun solusi yang baik. Nah, di situ akan kalian dapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang kalian harapkan di sini kelihatannya akan tercapai, karena saya menangkap di kartu confirm ini muncul petunjuk 4 koin, artinya kalian ada suatu konsentrasi di sini. Ada suatu penjagaan. Nah, itu ketika kalian ada suatu konsentrasi, apalagi plus adanya suatu penjagaan agar tidak terjadi konflik, terus kalian berbarengi dengan menggunakan pemikiran kalian untuk mencari ide solusi, itu akan malah makin bagus ya. Malah makin bisa untuk cepat mengejar target yang selama ini kalian impikan atau kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut di keuangan. Kalau di keuangan di sini muncul Four of Cup ya, 4 cup. 3 cup sama 1 cup lagi muncul seperti di awan kecil itu ya. Sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, seorang ratu sedang memandang koin ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Scorpio, kalau keuangan sih ini Scorpio kelihatannya banyak ya dari kalian yang sedang apa ya, terkadang dibikin capek, dibikin lelah ya, baik secara pemikiran maupun secara pergerakan di sini. Kalian selalu berpikir dan berpikir bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa lancar ada keuangan yang masuk. Karena di sini ada suatu apa ya? Ada suatu hambatan gitu loh. Kalian merasakan kok tidak seperti dulu ataupun kok tidak seperti kemarin, khususnya nanti di 3 hari ke depan. Ketika kalian kemarin lancar terus di 3 hari ke depan ada suatu pembatalan keuangan ataupun pengencelan ataupun kalian merasakan lebih seret lagi, lebih mampet lagi rezeki kalian. Nah, makanya kalian di sini apa ya, terindikasi selalu memikirkan gitu loh. Ya, saran saya harus di netral di sini karena jelas di sini gitu loh. Ada suatu tembakan kalian di masalah keuangan ya, khususnya Scorpio ya. Gitu loh.
Jadi jelas kalian di sini kalau bisa ya apa ya diberi waktu jeda lah, diberi waktu istirahat yang cukup ya. Itu aja. Agar tidak drop di sini ya. Karena di sini banyak energi yang apa ya, yang tidak kuat akhirnya diforsir terus berpikir, diforsir terus bekerja keras. Nanti akan sakit di sini. Boleh kita ada masalah kita selesaikan itu boleh, tapi ya harus dikasih waktu jeda, harus dikasih waktu istirahat gitu. Nah, dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles ya. Ini hampir sama gitu loh. Cuman bedanya di kartu Queen of Pentacles ini kelihatannya kalian apa ya? Lebih untuk menjaga gitu loh. Jadi ada sedikit sedikit perbedaan lah ya. Tipis lah. Sama-sama berpikir, sama-sama merenung, cuma di sini lebih banyak apa kalian lebih banyak untuk menjaga keuangan kalian gitu loh. Agar bagaimana tidak terjadi selalu minus gitu loh. Mungkin kalian di sini menjaga tentang pengeluaran dan pemasukan juga di sini. Kalian sangat berhati-hati sekali di sini. Karena mungkin kalian menyadari bahwa keuangan yang kalian miliki itu mungkin apa ya, yang ngepres gitu loh. Sudah ada istilahnya itu sudah ada jatahnya semua. Nanti buat ini, buat ini, buat ini. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini apa ya ada suatu perenungan juga, ada suatu pemikiran agar bagaimana tidak terjadi semakin minus. Nah, ini ya di kartu apa? Confirm. Jadi ibaratnya di kartu utama di sini kalian selalu dibuat mikir, dibuat capek ya karena kestabilan karena tidak ada suatu kestabilan. Nah, di kartu confirm ini sekali lagi kalian apa ya? Istilahnya itu berkonsentrasi, fokus kalian. Karena apa ya itu tadi, karena dengan ketidakstabilan maka di sini kalian akhirnya lebih berfokus ya, lebih berkonsentrasi untuk menjaga keuangan kalian agar tidak terjadi semakin apa ya semakin ada suatu penurunan. Nah, itu yang saya tangkap ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Ini ya untuk masalah apa asmara ya. Apakah doa kalian akan terwujud bisa stabil di waktu asmara? Di sini kelihatannya 50-50 ya untuk Scorpio ya. Ini kalian dihantam masalah kiriman black magic sobat. Makanya saya menangkap di sini awas berhati-hati ya Scorpio ya. Kalau tidak di netral ini akan bisa berimbas ini. Karena saya menangkap di sini sudah berimbas di keuangan. Jangan sampai ini berimbas di pekerjaan kalian. Nanti semakin aura kalian tertutup dan ini akan berimbas, kalian akan menemukan kesulitan-kesulitan gitu loh. Yang semula stabil, semula baik-baik saja, nanti timbul masalah, timbul problem ya karena efeknya gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi balik ya, ini terdeteksi kalian 50-50, 50%, 50%. Bisa saja ini energi positif lebih kuat, ketika kalian ada masalah itu akan bisa terselesaikan. Jadi harapan kalian tentang kestabilan itu akan bisa tercapai, intinya seperti itu. Nah, tetapi ketika tembakan black magic ini lebih kuat sobat, kalian akan menemukan sebuah kendala di sini. Kalian dibuat mikir, merenung, tapi nggak ada hasilnya di sini. Tetap ada suatu konflik, ada situasi yang memanas di sini. Gitu loh, ya. Jadi saran saya harus di netral ya, karena ketika kalian menganggap tidak masalah kan karena masih menghantam di faktor asmara, di pekerjaan, di keuangan saya aman. Nah, jangan seperti itu. Ini nanti akan berimbas gitu loh. Karena sudah banyak yang terbukti seperti itu. Ya, apa istilahnya dia tahu tertembak di satu titik ya di asmara, tapi dia menganggap ya saya mungkin di asmara saja yang sulit, pekerjaan, keuangan saya lancar. Dan jangan begitu. Nanti pasti nih secara lambat laun pasti akan berpengaruh secara tidak langsung nanti akan berpengaruh ataupun berimbas di faktor pekerjaan maupun di keuangan maupun di kesehatan. Ini akan menemui sebuah problem nantinya ketika dibiarkan. Nah, saran saya kan harus netral. Seperti itu ya. Jadi jelas masih 50-50 ya. Bisa saja ini akan baik, bisa saja akan bertambah buruk ya. Karena memang ada kekuatan energi black magic yang menembak kalian gitu loh ya. Nah, untuk di faktor pekerjaan, apakah doa kalian akan terwujud ya di seputar pekerjaan? Nah, di sini kelihatannya masih cukup aman ya, masih cukup stabil Scorpio. Apalagi kalian mau menggunakan kecerdasan kalian, mau mengolah pemikiran kalian, ciptakan ide kreatif ya. Ini akan bagus ya, akan selalu tercapai ini apa yang kalian targetkan. Insya Allah di 3 hari ke depan khususnya akan bisa ada suatu kesenangan, akan ada suatu kejutan-kejutan. Kira-kira seperti itu. Ini bagus ya Scorpio ya. Kalau di pekerjaan. Nah, kalau di keuangan, di sini kelihatannya Scorpio apa ya masih
disibukkan ataupun masih direpotkan gitu. Kalian masih banyak pemikiran, masih banyak usaha keras bagaimana untuk bisa menyetabilkan keuangan agar adanya suatu kerezekian yang lancar. Di sini kalian masih kesulitan gitu loh. Masih butuh istilahnya apa ya, perjuangan. Ikhtiarkan coba di sini. Karena saya menangkap di sini kelihatannya Scorpio apa ya? Bisa dikatakan 50-50 ya kalian ya. Bisa saja gini, keuangan kalian itu masih stabil, masih belum ada gangguan, cuman ngepres di sini. Nah, bisa saja di sini yang 50% akan ada suatu kemelorotan di sini. Akan ada suatu penurunan, bahkan ada suatu tiba-tiba ada suatu masalah yang itu membutuhkan keuangan yang cukup besar ini. Karena berhati-hati ya, banyak godaan ini Scorpio ini ya. Gitu loh. Makanya kurang imbang, masalah kestabilan ini banyak tidak imbangnya gitu loh. Biarpun terdeteksi 50-50, sekali lagi, tapi tetap tidak imbang ini kalau saya tangkap energinya. Ini ngepres keuangan kalian di sini. Ya, gitu loh. Jadi makanya terdeteksi ada suatu penjagaan pemikiran, apalagi secara terawangan gitu loh. Ini bahkan ada suatu apa ya, unsur yang sudah berimbas gitu loh, yang semula tertembak di asmara ini larinya ke keuangan. Ya jangan sampai ini lari ke pekerjaan. Itu ya saran saya, harus dinetral ya untuk Scorpio ya. Kalau bisa dinetralkan sendiri ya, mungkin kalian bisa gitu loh ya. Mungkin tahu doanya, tata caranya ya, dinetralkan sendiri. Ketika kalian tidak tahu ya, cari orang-orang di bidangnya, kan seperti itu. Oke ya, untuk Scorpio sudah saya sebutkan ya, informasinya tentang seputar pekerjaan, asmara dan keuangan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Entah itu cocok, entah resonan, entah tidak, itu kan saya kembalikan sama kalian. Agar apa? Agar tidak terjadi saling menyalahkan, karena ini kan bersifat general reading, kan seperti itu ya. Nah, di poin terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah, banyak keganjilan, apalagi sudah di luar logika, jangan dibiarkan sobat gitu. Jangan sampai kalian habis-habisan gitu. Segera itu kalian tangani, bagaimana cara untuk menangani dan mengatasi agar lebih baik. Nah, kuatkan doa, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa itu, kuatkan sobat, pendekatan sama Sang Maha Kuasa itu berdoa. Terus langkah kedua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Nah, kalau kalian bisa sendiri dinetralkan ya silakan netralkan sendiri. Intinya kita harus netral agar lebih baik, lebih tertata lagi ke jenjang selanjutnya. Nah, itu loh ya. Kalau kalian tidak dinetralkan, sudah tahu ada masalah, aura kalian tertutup, bahkan ada suatu kesulitan. Nah, itu akan bertambah parah nanti. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Kita harus berjuang, kita ikhtiarkan biar nasib itu berubah baik. Nah, kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.